Saya ingatkan kepada Novel Bamukmin yang mengatasnamakan Persaudaraan Alumni 212, gak usah membawa-bawa putusan Mahkamah Agung ini untuk menekan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Saudaraku, sebagaimana kita tahu bahwa publik ini sedang dibuat ramai dengan munculnya pengumuman putusan Mahkamah Agung nomor 44/P/HUM/2019 tertanggal 28 Oktober 2019. Di dalam petikan putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasar atas permohonan pengajuan yang dilakukan oleh Rahmawati Soekarno Putri, disebutkan bahwa pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang pemilu presiden dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ini tentu sesuatu yang sangat ditunggu oleh kelompok pembenci Jokowi, sehingga Novel Bamukmin yang mengatasnamakan juru bicara Persaudaraan Alumni 212 menyatakan bahwa PA 212 akan mengerahkan segenap kemampuan untuk menekan Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung mengagendakan sidang istimewa dengan agenda memberhentikan Jokowi. Sebenarnya apa yang ada di balik putusan tersebut? Dan kita akan mencoba membaca satu persatu mengenai ayat atau pasal yang dipermasalahkan oleh Rahmawati Soekarno Putri. Khusus ini terkait dengan pemilu presiden. Di dalam pasal 3 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 disebutkan ayat 1, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah pada pemilu presiden dan wakil presiden sebagai pasangan calon terpilih dengan ketentuan A. memperoleh paling sedikit 20% suara di setiap provinsi, dan B. perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf A tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Kemudian pasal 2, dalam hal tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPU menetapkan 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Tentu di ayat 1 maupun ayat 2 pasal 3 PKPU 5 2009 ini mengadopsi pasal 416 Undang-Undang Pemilu. Sama persis. Jadi ini asumsinya Pilpres itu pasangannya lebih dari 2. Kemudian di dalam ayat 3, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasang calon, kedua pasang calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya kalau ada 2 pasang calon yang perolehan suaranya itu sama, maka ada putaran kedua. Kemudian di dalam ayat 3, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh 3 pasang calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasar persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Ini sekali lagi kalau suaranya sama, maka ditentukan berdasarkan sebarannya. Yang lebih luas sebaran suaranya, maka ialah yang ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian di dalam ayat 5, dalam hal berdasarkan perolehan suara terdapat lebih dari 1 pasangan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua, penentuan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kedua dilakukan berdasar persebaran wilayah perolehan suara yang luas secara berjenjang. Ayat ke-6, perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 merupakan pasangan calon yang unggul di provinsi dan kabupaten kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten kota yang lebih banyak. Nah, yang dipermasalahkan ini ayat 7. Ayat 7 ini tidak terdapat dalam undang-undang. Maka sesungguhnya judicial review yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati ini di dalam kerangka menguji apakah peraturan di bawah undang-undang ini sesuai dengan undang-undang atau tidak. Jadi undang-undangnya tidak bermasalah.
undang-undangnya jelas, undang-undang tentang pemilu tidak berubah sama sekali. Tetapi ini ada peraturan KPU yang dipandang tidak sesuai atau tidak sama dengan undang-undang. Yakni begini, dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, ini yang secara eksplisit tidak diatur oleh undang-undang. Nah, KPU mengaturnya karena ayat 1 sampai ayat 6 itu seolah-olah untuk menyebutkan pilpres dan pilwapres yang pasangan calonnya lebih dari 2. Lah kalau 2 bagaimana pemenangannya? Ini disebutkan KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Ini untuk apa KPU kemudian membuat ketentuan tentang hal ini, sementara undang-undang secara eksplisit tidak mengatur? Ini dalam kerangka untuk efisiensi. Kalau pasangan hanya 2 dari awal, maka tentu saja perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Kita buka di dalam hasil perolehan suara Pilpres 2019. Pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin menang di 21 provinsi. Sementara pasangan nomor 2 Prabowo Sandi menang di 13 provinsi. Ini yang dipermasalahkan oleh kelompok yang tidak suka dengan Jokowi. Jokowi ini di 2 provinsi, di Provinsi Sumatera Barat dan Aceh, kemenangannya tidak mencapai angka 20%. Yakni di Sumatera Barat hanya mendapatkan 14,8%. Dan di Provinsi Aceh hanya mendapatkan 14,41%. Walaupun secara total seluruh Indonesia, kemenangan Jokowi ini menyentuh angka 50%. Tetapi karena ada 2 provinsi yang kemenangannya di bawah 20%, maka mereka mengatakan kemenangan ini tidak sah. Padahal di dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu hanya 2. KPU mendasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Pilpres. Dalam putusan nomor 50/PUU/12/2014 yang dibacakan pada tanggal 3 Juli 2014 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Bapak Hamdan Zulfa, dalam pertimbangannya MK menilai risalah pembahasan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak membicarakan secara eksplisit verbes apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden terdiri dari 2 pasangan calon. Menurut Mahkamah dapat ditarik kesimpulan pembahasan saat itu, yakni saat munculnya pasal 6 AUD 45 terkait dengan asumsi pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan calon. Selain itu, atas dasar penafsiran gramatikal dan sistematis, maka keseluruhan pasal 6 AUD 45 menyeratkan pasangan calon lebih dari 2 pasang calon. Karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, jika dari awal hanya ada 2 paslon, maka yang menjadi pemenang adalah peraih suara terbanyak. Karena dari 2 paslon, pasti akan ada paslon yang meraih suara terbanyak. Terkait representasi perolehan suara yang harus merata minimal di setengah provinsi dari seluruh Indonesia, Mahkamah berpendapat bahwa representasi keterwakilan seluruh Indonesia terpenuhi karena paslon diusung oleh partai politik nasional yang merepresentasikan keterwakilan seluruh daerah di wilayah Indonesia. Maka pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Pilpres harus dimaknai apabila terdapat lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, jika hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti dimaksud pasal 6A ayat 4 UUD 45 tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua. Ini amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana kita tahu, Mahkamah Agung itu tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengadili hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin sah sebagai pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Dengan demikian, maka sesungguhnya keputusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 ini
tidak mengikat terhadap hasil Pilpres 2009. Tetapi keputusan tersebut hanya mengikat penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, di mana di dalam ketentuan pasal 7 yang itu merupakan penambahan daripada ketentuan dalam undang-undang pemilu, ini yang tidak bisa diberlakukan untuk pemilu ke depan. Dan kalau kita membuka pasal per pasal undang-undang pemilu, di pasal 416 yang menjadi bahan sengketa ini jelas. Pasal 416 ayat 1, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mendapatkan suara 55%. Sesuai ketentuan di dalam pasal 46 ayat 1 ini, pemenang Pilpres adalah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi tegas, perolehan secara kumulatif nasional lebih dari 50%. Terus di sekurang-kurangnya setengah jumlah provinsi menang di atas 20%. Jelas sekali, kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak hanya di setengah jumlah provinsi yang ada, tetapi di 21 provinsi yang ada kemenangannya di atas 50%. Dan dari 13 provinsi yang suaranya kalah atas pasangan nomor 2, hanya di 2 provinsi yang kemenangannya di bawah 20%. Dengan demikian, tidak usah beralih ke pasal lain. Sebenarnya sudah jelas siapa yang menang Pilpres. Nah, maka kemudian pasal lain ini mengatur kalau pasangan lebih dari 2. Nah, yang dipermasalahkan oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri adalah pasal 7 peraturan KPU yang tidak termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pemilu, dan itu dianggap mengada-ada. Sehingga apa? Sekali lagi, Mahkamah Agung sesuai kewenangannya sudah on the right track, sudah pada posisi yang benar, yakni menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu saja. Dan itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap apapun hasil pemilu. Sehingga saya ingatkan kepada Novel Bamukmin yang mengatasnamakan Persaudaraan Alumni 212, gak usah membawa-bawa putusan Mahkamah Agung ini untuk menekan siapapun. MPR tidak bisa ditekan hanya dengan putusan Mahkamah Agung, yang putusan itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan hasil pemilu. Karena apa? Sekali lagi, salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap Mahkamah Agung adalah melakukan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan judicial review undang-undang itu hanya diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi apabila undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian pengujian atas hasil pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, itu kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, sekali lagi penetapan Mahkamah Agung nomor 44 ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2019-2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.